Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati official beriman, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut cerita, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Abu Nawas dikejar hutang. Dikisahkan kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di sana ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa 1 kilonya?" tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging, balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar, jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau 1 kilo nanti saya kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan, Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja," tutur penjual daging. "Terima kasih kawan, saya janji nanti kalau saya punya uang, saya akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas dengan perasaan bahagia. Abu Nawas pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Sang penjual itu melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya. Si penjual daging ini berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kau akan memberikan aku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya jika Allah melapangkan rezekiku," jawab Abu Nawas. Hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging lewat dari arah depan, dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain, agar terhindar dari gangguan penjual daging. Namun, penjual daging juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutang dia di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya akan pulang ke rumah. Namun, kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau Abu Nawas? Apa yang diinginkan penjual daging itu pada dirimu?" Abu Nawas selalu berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian akan mengetahuinya sekarang." "Hai kau penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar bukan?" tanya Abu Nawas. "Ya betul," jawab penjual daging. "Kalau begitu datanglah besok, aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kau datang lagi, aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu berapa sisa utangku?" tanya Abu Nawas. "Tinggal 1 dinar, jawab penjual daging. "Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku demi uang 2 dinar. Tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan.
Abu Nawas mengajari ikan terbang. Seperti biasa di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal dan membuat Abu Nawas kebingungan. Memang apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman. Seperti apa yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan Abu Nawas mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan adanya keberadaan ikan tersebut, membuat Baginda Raja merasa terhibur. Karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam taman istana sambil memandangi ikan barunya. Namun lama-kelamaan akhirnya timbul rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya suatu hayalan yang tidak masuk akal. Andai ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasihkan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, apakah mungkin seekor ikan bisa terbang? Tanya Baginda Raja. Saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung, jawab menterinya. Bagaimana dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang? Tanya Baginda Raja kembali. Itu juga tidak mungkin Paduka, karena habitat ikan adalah hidup di air, jawab menteri. Mendengar jawaban tersebut Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tidak ingin melihat rajanya kecewa segera berkata kepadanya, Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas, bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh dia untuk membuat ikan Paduka bisa terbang. Usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja. Benar juga katamu, cepat panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Ada sebuah tugas untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar, kata Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak. Karena tergiur hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas pun langsung menyanggupinya. Siap Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan tugas Paduka. Tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Mari ikut denganku Abu Nawas, ajak Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. Kau lihat ikan di dalam kolam itu? Aku ingin supaya ikan tersebut bisa terbang seperti burung, kata Baginda Raja. Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang? Tanya Abu Nawas keheranan. Iya benar sekali Abu Nawas. Itulah tugas yang harus kau lakukan, jawab Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat. Keringat dingin langsung keluar dari tubuhnya. Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo cepat lakukan tugasmu. Kamu sudah mengatakan kesanggupanmu. Apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu, maka kau akan dihukum, tegas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu 3 hari, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun meratapi nasib. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itu muncullah ide-ide cemerlang yang membuat Abu Nawas tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap, Abu Nawas pun segera pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, hamba sudah sangat siap sekali, jawab Abu Nawas. Lalu mereka berdua pun menuju kolam, sementara para menteri di istana menjadi heboh. Mereka penasaran dengan apa yang akan Abu Nawas lakukan. Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menteri. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. Untuk apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ini sayap ajaib, wahai Paduka yang mulia. Hewan apapun apabila ditempel dengan sayap ini, pasti akan bisa terbang, ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang ikut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ikan itu langsung kembali turun ke bawah dan jatuh, tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut akhirnya mati. Melihat hal itu Baginda Raja menjadi marah. Hai Abu Nawas, apa-apaan ini?
Kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikan saya, bentak Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. Bukankah Paduka tadi lihat sendiri? Ikan itu sudah sempat terbang ke atas. Jawab Abu Nawas. Tapi ikan saya jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Itu bukan salah saya, Paduka. Paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang, tapi Paduka lupa tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat. Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Dia kehilangan ikan kesayangannya dan dia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, jin yang takut dengan sandal. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk santai di istana kerajaannya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan pada Paduka, pinta kepala dusun tersebut. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat, ujar sang kepala dusun. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja penasaran. Karena kampung kami sangat subur Paduka yang mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut Baginda Raja menjadi bingung. Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampung kamu subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja heran. Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan berlimpah. Oleh sebab itu setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami, kata kepala dusun menjelaskan. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu, balas Baginda Raja. Setelah kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasihat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasihat istana berkata, Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar penasihat istana. Sedangkan para penasihat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberitahu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan, kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas kembali. Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman Abu Nawas. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini, titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya, taruhannya nyawa bisa melayang, pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru, sebab saya ini bukan orang sakti, jawab Abu Nawas mencoba berkilah. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, saya yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana ia langsung menemui kepala dusun. Apakah Anda utusan Baginda Raja? Tanya kepala dusun. Iya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar cerita secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya,
Apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun menjawab, saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali bertanya, bagaimana wujudnya? Kepala dusun tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikucir di antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan mulai surat tantangan untuknya. Dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit. Perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, tak pelak jin itu pun langsung marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin ifrit yang sudah keram menahan emosi, langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar, di mana laki-laki yang berani menantangku, keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya, ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan, karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas? Orang yang berani menantang saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung, tantang jin ifrit. Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan, sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Apa itu sandalnya Abu Nawas? Tanya jin ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir jin ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas jin ifrit. Kemudian jin ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kembali aman dari gangguan. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang hari raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu, dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja, ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tidak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih, ajak Abu Nawas. Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja, sahut Baginda Raja. Oh, jadi itu alasannya, gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. Kalau tahu begini harusnya aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa ikut menyaksikan, ujar Abu Nawas. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah, jelas Abu Nawas. Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil, jawab Baginda Raja. Tentu saja bisa Paduka. Saya akan membuktikannya, kata Abu Nawas.
Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kau akan mendapat hukuman. Bagaimana? Tantang Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia, sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana kemudian Abu Nawas mulai menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. Coba sebutkan hewan apa ini? Tanya Abu Nawas. Itu seekor kambing jantan, jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya, tetapi setelah itu ia menggambar lagi kepala kambing yang terpisah daripadanya. Lihatlah Paduka, sekarang kambingnya telah kupotong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, ucap Abu Nawas. Melihat hal itu Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuan yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas mengencingi warung. Seperti biasa kalau tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari saat Abu Nawas duduk santai di depan rumah, datanglah beberapa kawannya menghampiri Abu Nawas. Kemudian salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu, apakah kamu berani melakukannya? Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, tentu saja saya berani, tantangan apa yang akan kalian berikan? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid, dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid orangnya sangat galak, dan tantangannya adalah, kalau kamu berani mengencingi warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya, kamu harus tertawa saat mengencingi warung Tuan Hamid. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, berarti kamu gagal, ucap mereka. Kalian gila ya, tantangan macam apa itu? Protes Abu Nawas. Bilang saja kalau kamu takut, tidak usah banyak alasan Abu Nawas, ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawan-kawannya akan menganggapnya sebagai pengecut. Tapi kalau ia menerima tantangan itu, resikonya sangat berbahaya, mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Begini kawan-kawan, karena tantangannya sangat berisiko, berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu uang 1.000 dinar Abu Nawas, jawab mereka. 1.000 dinar uang yang lumayan banyak, kata Abu Nawas dalam hati. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menerima tantangan tersebut. Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarnya sekarang, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, kalian tunggulah di luar sebentar. Kemudian Abu Nawas masuk ke dalam warung untuk menemui Tuan Hamid. Menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak, bisik salah satu dari mereka. Kita lihat saja nanti, paling-paling Abu Nawas dikebukin pakai kayu sampai pingsan, jawab lainnya. Mendengar itu mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya. Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tidak percaya. Karena penasaran mereka pun melihat ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid, sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas yang konyol ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ucap mereka keheranan. Jangan-jangan Tuan Hamid dipelet Abu Nawas, makanya dia malah tertawa saat warungnya dikencingi. Sahut kawan lainnya. Setelah Abu Nawas berhasil menjalankan tantangannya, ia pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas. Hei Abu Nawas, tunggu dulu, teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani? Ucap Abu Nawas. Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas, kenapa Tuan Hamid bisa tertawa? Padahal kan dia sangat galak, tapi ia malah tertawa saat kau kencingi warungnya. Tanya kawannya penasaran. Oh itu, caranya mudah saja. Saat aku menemui Tuan Hamid di dalam warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur. Dan permainannya adalah barang siapa paling banyak memasukkan air kencing ke dalam gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid, ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari tidak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi kecuali gelas yang ada di hadapanku.
Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasakan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Dan tentu saja Tuan Hamidlah pemenangnya. Lalu aku beri dia hadiah uang 500 dinar. Dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut kini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas, puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Sayembara buah kurma. Seperti kita ketahui di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak ilmu agama setiap sore sehabis asyar. Dengan sangat antusias, anak-anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. Tuan Guru, boleh saya bertanya? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ucap Abu Nawas. Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad? Tanya mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini jadi sorotan murid-murid yang lain. Kalian kenapa bertanya seperti itu? Tanya Abu Nawas balik. Dia kan murid baru Tuan Guru. Sedangkan kami sudah lama kami jadi murid Tuan Guru. Balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian, tutur Abu Nawas. Sayembara apa Tuan Guru? Sahut murid-muridnya penasaran. Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya berikan sorban yang indah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin, hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. Kamu kenapa? Tanya Ahmad. Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang, jawab anak kecil tersebut. Ini saya ada buah kurma, silahkan kamu ambil, balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, saya lapar sekali, berilah saya makanan. Melihat hal itu Ahmad pun kembali merasa iba. Tapi saya hanya punya 2 butir kurma kek, jawab Ahmad. Tidak mengapa, berilah saya 1. Satunya untuk bekal kamu, balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas, ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain, mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. Enak aja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal, jawab salah satu muridnya. Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya 1 saja, pinta Abu Nawas. Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara, dan saya harus memenangkannya, balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali,
Ujar salah satu murid. Belum tentu, pastilah aku yang menang. Sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa, timpal murid lainnya. Tidak berapa lama datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. Kurma jelek begitu dibawa kemari, udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau memberikannya kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis, tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebaikan. Oleh sebab itulah, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, tapi karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Lonceng warisan leluhur. Ada-ada saja ulah Abu Jahil ini. Ia tak henti-hentinya usil pada Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan adanya lonceng tersebut, maka bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. "Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng aja pamer," gerutu Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahil, lihatlah aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil marah. "Dasar tukang pamer," balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah ide di benak Abu Jahil. Ia berniat untuk berbuat jahat. "Aku akan curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan, biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahil. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil masuk ke dalam rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi yang membuat Abu Nawas terbangun dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tidak mau menyerah. Malam berikutnya ia mencoba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini ia lebih berhati-hati dari malam sebelumnya.
Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Abu Jahil tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Iya, bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa, Abu Jahil? Tumben main kemari?" tanya Abu Nawas. "Aku mau tanya sesuatu, barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. "Itu sih gampang. Saat kamu akan mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Betul juga," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak terpikirkan olehku?" ujar Abu Jahil dalam hati. "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahal. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas, dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahal tidak mendengar suara apapun. "Akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahal kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahal terkejut, apalagi ketika ia menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. "Ngapain kamu mencuri lonceng saya?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil. "Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telinga saya kan tidak ditutup dengan kapas," teriak Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas. Dia telah mempermainkan aku," gerutu Abu Jahal. Gerutu Abu Jahil. Abu Nawas, makam keramat. Biasanya, ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, hal itu disebabkan karena di tempat itu dikuburkan seorang yang alim atau bisa juga seorang pahlawan yang berjasa bagi negaranya. Tujuan para peziarah pun berbeda-beda. Ada yang sekedar mendoakan, ada pula yang meminta keberkahan. Dan kali ini akan menceritakan kisah lucu tentang Abu Nawas dan makam keramat. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas silaturahmi ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang. Sepulangnya dari sana, Abu Nawas diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Sedihlah hati Abu Nawas. Ia tidak menyangka sahabatnya yang sangat ia cintai pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Sebab keledai inilah satu-satunya kenangan yang membuat dirinya selalu teringat akan sahabatnya. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya ia memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal itu. Tidak berselang lama Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya juga ikut mati. Ia pun lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal. Setelah usai mengubur, Abu Nawas bersimpuh di pusara sambil meratapi keledainya. Untuk beberapa lama Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Di saat situasi demikian, lewatlah rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti yang di makam tersebut adalah makam orang suci. Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Apalagi ketika mereka melihat Abu Nawas tampak sedih sampai sebegitunya meratapi kepergian orang di makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut.
Ada yang minta keberkahan, ada pula yang berdoa agar hajatnya terkabul. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu. Kami yakin kalau makam ini adalah bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Bertambah kagetlah Abu Nawas mendengarnya. Kemudian Abu Nawas memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah kuburan siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. "Mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitunya sedihnya." "Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja," ujar mereka. Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya, yang akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun akhirnya menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Bertahun-tahun kemudian Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka berdua ingin mengetahuinya, "Makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana, saya sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua lalu mendekati makam keramat yang dimaksud yang ramai dikunjungi sampai ribuan orang. Dan ternyata makam tersebut adalah makam keledainya Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" ujar kawannya heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu tahu?" kata kawannya balik bertanya. "Tentu saja saya tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menceritakan kisah tentang makam keledai pemberian sahabatnya. Mendengar cerita Abu Nawas, kawannya itu seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap Abu Nawas mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar jaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Tunggu dulu, kalian jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang mati. Aku sengaja menguburkannya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau saya berbohong, silahkan kalian boleh membunuh saya," ucap Abu Nawas. Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Akhirnya untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka ramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Dan ternyata memang benar yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka itu. Dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal, yang juga merupakan penduduk kampung ini. Sejak saat itulah akhirnya orang-orang menjadi sadar dan tidak lagi menganggap keramat makam tersebut. Sayembara jadi anak pejabat. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan dia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat sang ulama, tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mau mencegahnya. "Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri," sesal Baginda Raja. "Saya ini sudah tua Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar," ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini,
Saya yakin orang tersebut pasti pintar, dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasihat istana. Balas sang ulama. Berarti kalau ada yang ingin jadi penasihat istana, harus bisa menjawab keempat pertanyaanmu? Tanya Baginda Raja kembali. Benar sekali Paduka, jawab sang ulama. Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu, pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. Pertanyaanmu sulit sekali, apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini, pasti ada orang yang lebih pintar dariku. Dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya, tutur sang ulama. Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasihat istana, titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya, karena tidak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang sudah diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana, ucap si pemuda kepada ayahnya. Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana? Tanya sang ayah. Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku, jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. Kamu yakin ingin jadi pejabat istana? Tanya sang ayah memastikan. Iya ya. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab keempat pertanyaan yang akan diajukan? Tanya si pemuda. Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya, balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. Hei anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu? Tanya Abu Nawas. Iya Tuan Abu, jawab si pemuda. Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi, tapi syaratnya, untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari. Ucap Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda itikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan pertama. Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Tanya si pemuda. Itu adalah kematian, jawab Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu, jawab si pemuda kegirangan. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya? Tanya si pemuda kembali. Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kau sanggup? Tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. Apa tidak ada cara lain Tuan Abu? Tawar si pemuda. Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya, balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas selalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku apa pertanyaan yang kedua?" Tanya Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu? Ujar si pemuda. Oh, jawabannya adalah dunia, balas Abu Nawas.
Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Saat kematian kita datang, harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu? Tanya Abu Nawas. Tidak tahu Tuan Abu, jawab si pemuda. Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai zaman sekarang. Kelak kita terus disibukkan dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terperdaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita tertipu olehnya, ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya. Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu? Tanya si pemuda. Untuk kali ini syaratnya lebih berat, kamu harus ikut aku selama 4 bulan. Jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang, tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu. Ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. Sekarang sampaikan padaku apa pertanyaan yang ketiga, ucap Abu Nawas. Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan, kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 104 tentang Abu Nawas. Lalu apa pertanyaan yang keempat? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman digantinya dengan surga. Di surga ada bidadari. Jika dia menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda. Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana? Tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku dan aku ingin menebus semua kesalahanku. Jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana? Tanya si pemuda. Benar wahai anak muda, jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang, kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana. Sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya.